Halo teman-teman, dukung J2 Project 18 menuju 1000 subscriber agar saya semakin semangat lagi untuk membuat konten yang menarik dan tentu saja bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan membahas konfigurasi Virtual Private Network MikroTik dengan metode Point-to-Point Tunneling Protocol di VirtualBox. Sebelum kita lanjut ke videonya, yuk sama-sama kita bangun channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu update info-info menarik seputar channel ini. Terima kasih. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan materi di J2 Education. Untuk kali ini kita akan membahas materi masih di MikroTik, yaitu tentang konfigurasi VPN. Nah, untuk VPN sendiri nanti kita akan bahas apa sih itu VPN dan apa itu PPTP. Nah, sekarang kita langsung aja untuk penjelasan topologinya yang nanti akan kita konfigurasi pada materi di video ini. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasan ke topologinya, saya akan membahas sedikit tentang teorinya. Apa itu VPN? VPN atau Virtual Private Network merupakan sebuah metode untuk membangun jaringan yang menghubungkan antar node jaringan secara aman, terenkripsi dengan memanfaatkan jaringan publik atau internet. Jadi, kurang lebih VPN ini seperti namanya virtual private ya. Private itu kita bisa membuat jaringan private tersendiri yang seolah-olah kita bisa terhubung dari satu node ke node lain secara virtual, teman-teman. Jadi, contoh di sini saya akan menghubungkan antara laptop klien Windows XP ini yang nanti kita akan simulasikan di VirtualBox sebagai virtual mesinnya, dan akan kita koneksikan dengan laptop kita. Laptop yang sekarang saya pakai ini. Jadi, kalau secara topologi sebenarnya antara laptop dengan klien XP ini itu tidak bisa saling terkoneksi. Kalau misalkan nanti kita coba dalam konfigurasi, kita akan ping, dia pasti akan request timeout. Kenapa? Karena antara laptop dengan klien XP ini dia berbeda interface. Yang pasti kalau yang IP laptop ini kan dia menggunakan WiFi. WiFi ini terkoneksi dengan smartphone atau dengan modem ya. Nah, kalau misalkan si klien XP ini kan dia mendapatkan sharing dari laptop juga sebenarnya teman-teman nih. Laptop ini jadi laptop yang di sini dengan laptop yang di sini tuh sebenarnya sama. Cuma bedanya kalau laptop yang di sini itu dia hanya menggambarkan sebagai adapter host only aja teman-teman. Seperti yang sudah teman-teman lakukan konfigurasinya dari awal ya, dari yang mulai dari instalasi, konfigurasi MikroTik dasar part 1 dan seterusnya. Nah, ini kan kita menggunakan host only adapter ya sebagai sumber internetnya dari MikroTik dan juga klien XP-nya. Jadi, kita akan memanfaatkan IP public ini agar laptop asli kita ya, yang seolah-olah itu berbeda beda jaringan dengan XP kita ya, itu bisa saling terkoneksi teman-teman secara private dan terenkripsi. Jadi tunnel, jadi kayak terselubung gitu teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas metodenya. Di sini saya menggunakan metode PPTP, Point to Point Tunnel Protocol, yang dimana PPTP ini merupakan salah satu tipe VPN yang paling sederhana dalam konfigurasinya. Jadi kenapa saya pilih PPTP ini? Karena ini paling sederhana untuk konfigurasinya agar teman-teman dapat mudah memahaminya. Selain itu, juga fleksibel teman-teman. Mayoritas operating system sudah support sebagai PPTP client. Jadi kenapa pakai PPTP? Karena PPTP ini kita bisa mengkonfigurasi atau bisa mengkoneksikan antara MikroTik dengan
PPTP kliennya itu operating sistemnya berbeda. Contoh kan kalau bisa MikroTik kan berarti pakai MikroTik Router OS kan untuk operating sistemnya. Kalau bisa laptop saya kan saya pakainya Windows 10. Berarti operating sistemnya Windows. Nah, kalau kita menggunakan PPTP ini antara Windows dengan router OS-nya itu bisa saling terkoneksi, teman-teman. Jadi, si MikroTik ini nanti digunakan sebagai PPTP server dan laptop ini sebagai PPTP kliennya. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti antara laptop ini dengan klien XP-nya bisa saling terkoneksi. Nah, PPTP sendiri menggunakan protokol TCP, teman-teman. Jadi dalam transfer filenya dia menggunakan protokol TCP. Jadi seperti itu untuk teorinya. Nanti teman-teman juga bisa pelajari lebih lanjut lagi, bisa googling atau bisa baca di modulnya tentang apa itu VPN dan apa itu PPTP. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang topologinya. Nah, sebenarnya untuk topologi sendiri itu tidak jauh berbeda dengan konfigurasi-konfigurasi sebelumnya. Yang harus teman-teman pastikan adalah kalian harus memastikan internet yang kalian punya itu lancar. Internetnya lancar, otomatis nanti di-sharing ke laptopnya juga baik. Dan terus kalian langsung konfigurasi untuk MikroTik-nya, teman-teman. Jadi MikroTik-nya ini kalian konfigurasi agar bisa terkoneksi dengan internet. Untuk cara konfigurasinya kalian bisa tonton di video konfigurasi MikroTik dasar part 1 kalau misalkan ada dari kalian yang lupa. Nah, setelah MikroTik-nya lalu lanjut ke klien XP-nya. Jadi klien XP-nya juga harus bisa terkoneksi internet. Itu ada semua di konfigurasi MikroTik dasar part 1 ya. Videonya di atas silahkan ditonton. Nah, setelah itu baru kita akan mengkonfigurasi PPTP server dan PPTP kliennya. Seperti itu, teman-teman. Jadi sekarang kita akan bahas sedikit untuk IP-nya. Di sini IP yang saya gunakan untuk laptop asli saya ya, berarti yang ini nih jaringan WiFi-nya nih, yang terkoneksi ke di sini saya menggunakan modem sih. Nggak apa-apa ya, ada yang mau menggunakan modem atau menggunakan handphone atau juga menggunakan kabel, bebas, itu hanya sebagai media transmisinya aja. Yang penting bisa terkoneksi ke internet. Nah, di WiFi saya ini saya mendapatkan IP yaitu 192.168.8.102. Ini adalah IP laptop saya. Nah, terus untuk adapter host only seperti biasa menggunakan IP defaultnya itu 192.168.137.1. Lalu untuk IP MikroTik-nya di sini saya interface-nya saya sudah rubah menjadi public. Kalau misalkan di video sebelumnya yang kita membahas routing statik itu kan masih Ether 1, Ether 2, dan seterusnya karena kita mulai dari awal lagi. Jadi kalau buat kalian yang belum tahu apa itu routing statik di MikroTik, silahkan tonton videonya. Ada di atas, silahkan diklik, ditonton dulu. Nah, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita rubah untuk interface-nya itu menjadi public. Nah, bagaimana sih cara merubah interface-nya? Silahkan kalian bisa tonton video konfigurasi MikroTik dasar part 2. Videonya ada di atas. Silahkan kalian tonton dulu kalau misalkan ada dari kalian itu yang lupa atau yang baru berkunjung ke channel saya ini. Jadi seperti itu, teman-teman. Silahkan ditonton, semua ada di sana. Dan jika ada yang dibingungkan, silahkan bertanya di kolom komentar. Pasti saya akan jawab. Nah, selanjutnya dari MikroTik ini kita masuk ke Ether 2 yang sudah saya ganti nih interface-nya menjadi lokal. Lokal ini berarti menghubungkan antara MikroTik dengan jaringan yang di bawahnya, jaringan lokalnya, berarti kliennya. Nah, di sini saya menggunakan IP 192.168.10.1 yang nantinya akan digunakan sebagai IP gateway untuk klien-kliennya. Makanya IP kliennya di sini saya konfigurasi 192.168.10.100. Yang terpenting adalah 3 oktet pertama atau 3 segmen pertama, karena di sini kita menggunakan yang kelas C, berarti oktet ke-1, oktet kedua, dan oktet ketiga adalah sebagai net ID, lalu oktet keempat adalah sebagai host ID. Ini yang kita rubah. Yang depannya ini 192.168.10 itu harus sama dengan gateway-nya. Jadi
Seperti itu teman-teman. Endingnya adalah, nanti seperti yang saya sampaikan di awal, laptop saya, IP yang WiFi itu bisa terkoneksi dengan XP-nya. Nanti uji cobanya mungkin kita bisa dengan cara ngeping. Oke, jadi seperti itu saja untuk penjelasan topologinya. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau misalkan ada yang kurang paham, bisa tanya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi di VirtualBox-nya. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah mempelajari teori VPN, teori PPTP, dan juga sudah mempelajari topologi tentang konfigurasi VPN Mikrotik dengan metode PPTP di VirtualBox pada video kali ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasinya. Sebelum kita ke konfigurasinya, sekarang kita coba pastikan dulu untuk laptop kita ini belum bisa mengakses si XP-nya. Kalau misalkan teman-teman lihat, laptop kita kan IP-nya itu 192.168.102. Nah, untuk klien itu adalah 192.168.10.100. Nah, berarti sekarang kita akan ngeping IP 192.168.10.100. Seperti biasa di command prompt, lalu kita ping aja 192.168.10.100 minte. Nah, untuk hasil pingnya itu dia masih request timeout. Nah, sekarang kita diamkan saja atau saya close aja dulu, biarkan kita close dulu. Sekarang kita akan masuk untuk konfigurasinya. Nah, karena kita menggunakan Mikrotiknya itu hanya satu, berarti nanti kita akan setting PPTP server pada Mikrotiknya. Jadi caranya gimana? Kita buka dulu VirtualBox-nya. Di sini saya sudah menjalankan ya untuk Windows XP-nya dan juga sudah menjalankan untuk Mikrotik-nya. Karena kita sudah mempelajari bagaimana cara remote Mikrotik dengan VirtualBox, kita langsung aja konfigurasinya via client dan konfigurasinya via Winbox. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bagaimana cara remote Mikrotik dengan Winbox, silahkan tonton video di atas. Nah, sekarang kita udah masuk di XP-nya. Kita buka Winbox-nya, lalu kita cari di netboard-nya untuk IP Mikrotik-nya 192.168.10.1 sesuai dengan yang di sini ya. Ini adalah IP Mikrotik-nya untuk yang jaringan lokal. Nah, kita sudah masuk. Sekarang langkah pertama adalah kita akan membuat yang namanya itu PPTP server. Nah, sebelum kita buat, kita harus mengaktifkan dulu PPTP server. Ada di menu PPP, lalu kalian pergi ke interface. Nanti di sini ada PPTP server. Kita enable. Untuk default profile-nya, pilihnya default encryption. Untuk yang lainnya, biarkan default saja. Kita apply dan OK. Selanjutnya, setelah kita membuat PPTP server, kita akan membuat yang namanya user PPTP. Ada di menu secret, lalu kita klik tanda plus. Nah, di sini kita kasih name-nya. Kita buat aja VPN strip PPTP, karena nanti name ini akan kita gunakan untuk si laptop kita masuk ke jaringan VPN. Nanti nanti laptop kita bisa melakukan koneksi dengan XP yang ada di VirtualBox yang sebelumnya tadi masih request timeout. Nah, passwordnya kita isikan password. Di sini saya pakai password yang mudah aja karena kita untuk belajar 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk servisnya, kita pilihnya PPTP. Untuk profile, kita pilih default encryption. Nah, untuk local address, ini adalah alamat lokal si Mikrotik. Berarti tadi kita pakainya untuk lokalnya adalah ini teman-teman nih. Karena dari Mikrotik untuk ke jaringan lokal adalah IP-nya 192.168.10.1. Nah, untuk remote address-nya berarti kita isikan IP si XP-nya. Berarti 192.168.10.100. Nah, kita apply. Lalu kita OK. Setelah kita membuat user PPTP, kita akan menambahkan user VPN-nya. Ada di menu interface.
lalu kita klik tanda plus, kita pilih di sini PPTP server. Kalau misalkan di teman-teman adanya PPTP server binding, pilih PPTP server binding. Kalau di sini saya adanya PPTP server aja, itu sama aja. Kita klik, lalu kita kasih name-nya di sini adalah VPN remote. Usernya adalah admin VPN. Kita apply, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan proxy ARP yang ada di jaringan lokal pada MikroTik kita. Kita sekarang pergi ke menu interface, lalu kita pilih lokal, lalu kita double klik aja. Nah, di sini ada ARP-nya, kita pilih proxy ARP. Kita apply, lalu kita oke. Nah, untuk konfigurasi PPTP server pada router MikroTik sudah selesai. Selanjutnya kita akan konfigurasi PPTP client pada laptop asli kita. Sekarang kita pergi ke sini ya, ke setting ya. Open Network and Internet Setting, nanti di sebelah kiri itu ada VPN. Pokoknya kalian mau pakai Windows 7, 8, atau 10, pokoknya cari yang menu di VPN ya. Lalu kita add VPN. Nah, VPN providernya di sini saya pakai Windows. Connection name-nya kita tulis aja VPN PPTP. Untuk server name-nya ini adalah alamat IP public yang ada di MikroTik. Jadi IP public yang terkoneksi ke MikroTik. Nah, IP public-nya adalah di sini kita buat itu adalah 192.168.137.100. Nah, kita masukkan IP public karena tadi si VPN ini dia memanfaatkan jaringan public. Nah, jadi dia memanfaatkan jaringan public ini untuk bisa terkoneksi dengan jaringan yang di bawahnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita masukkan IP 192.168.137.100. Untuk VPN tipenya, kita pastikan pilih point-to-point tunneling protocol. Lalu username-nya kita masukkan yang tadi. Kita sudah buat VPN strip PPTP. Passwordnya adalah 123456778. Kita save. Di sini sudah terbuat ya, kita langsung connect. Nah, di sini statusnya sudah connected. Seharusnya kita sudah bisa melakukan ping dari sini menuju ke kliennya. Sekarang kita coba. Kita ke command prompt ping 192.168.10.100. Nah, sudah bisa ping ya. Jadi untuk kita konfigurasi PPTP, konfigurasi VPN, MikroTik di VirtualBox sudah selesai. Nah, sekarang kita akan coba dulu untuk cek di MikroTik-nya apakah usernya aktif atau tidak. Kita pergi ke MikroTik-nya ya. Di sini not respond. Nah, di sini kita konekin. Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami hal yang sama seperti yang saya alami ini, IP-nya nggak bisa diakses ini karena memang posisi dia sedang di remote, teman-teman. VPN tadi aktif, jadi dia nggak bisa masuk ke routernya. Kita bisa masuk routernya dengan jalan menggunakan MAC address, teman-teman. Jadi klik aja MAC address-nya, connect. Bisa ya. Lalu kita pergi ke menu PPP, lalu kita pilih Active Connection. Nah, di sini sudah ada Active Connection. Name-nya VPN PPTP, service-nya PPTP, color ID-nya sekian, encoding address-nya sekian. Jadi di sini juga ada uptime-nya, dia kapan berapa lama dia terkoneksinya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk konfigurasi VPN MikroTik dengan metode PPTP di VirtualBox pada video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel J2 Project 18 menuju 1000 subscriber, karena nanti kita di 1000 subscriber saya akan mengadakan giveaway. Jadi jangan lupa teman-teman ya untuk like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, kalau gitu sampai bertemu di video-video berikutnya. See you!